Shalom. Channel ini terbuka untuk semua orang yang rindu mengerti apa kata Alkitab tentang hal-hal dalam kehidupan ini. Selamat menonton. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita berada di Menara Doa gereja kami. Dan hari ini kembali kita akan belajar dari Alkitab. Kemarin kita telah menghabiskan seri menjadi hamba yang setia, dan kita masuk ke bagian berikutnya adalah menjadi warga kerajaan Allah. Menjadi warga suatu kerajaan itu saya rasa merupakan impian hampir semua orang. Karena apa? Kita akan dipenuhi oleh fasilitas yang sangat mewah. Mungkin kita kemana-mana dikawal oleh pengawal dan diantar oleh mobil mewah. Belum lagi untuk membeli ini dan itu kita punya uangnya, dan nama kita juga terkenal dari seluruh pelosok negeri dan juga di seluruh dunia bahkan. Dan mungkin contoh yang paling nyata di dunia ini, yang kerajaan yang masih eksis sampai saat ini adalah kerajaan Inggris. Namun mungkin banyak dari kita juga tidak tahu bahwasanya sebagai anggota kerajaan Inggris itu banyak sekali peraturannya. Seperti ketika makan malam, jika Ratu Elizabeth II sudah selesai makan, maka tidak ada boleh peserta lain atau anggota kerajaan lain untuk meneruskan makan. Kemudian ketika waktu makan juga atau waktu suatu jamuan makan, Ratu harus berbicara dengan orang sebelah kanannya dulu. Nanti pada hidangan kedua baru boleh berbicara dengan orang di sebelah kiri. Kemudian anggota kerajaan juga nggak boleh selfie sembarangan, dan juga tidak boleh punya pandangan politik apapun, dan mereka harus netral. Bahkan untuk makanan pun mereka tidak makan bawang putih dan juga makan kerang, karena tidak suka ratu, dan juga kerang katanya bisa jadi racun buat anggota keluarga kerajaan. Sungguh ketat sekali peraturan sebagai anggota kerajaan Inggris. Syukurlah setelah menerima Tuhan Yesus, kita langsung menjadi warga kerajaan Allah. Tetapi namanya kerajaan tetap punya standar hidup. Dan standar hidup kita di dalam kerajaan Allah adalah hukum kasih. Artinya kita harus berjalan seturut dengan hukum kasih. Lalu apakah menjalankan hukum kasih itu mudah? Mari kita ambil contoh. Jika kita di Taurat, di hukum Taurat dikatakan bahwasanya jangan membunuh. Namun di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15 kita bisa baca, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Artinya apa? Ketika kita membenci saudara kita saja, kita sudah sebagai seorang pembunuh. Kemudian dalam Matius 5 ayat 28 juga dikatakan tentang perzinahan. Ketika hukum Taurat mengatakan bahwasanya jangan berzina, artinya melakukan hubungan suami istri dengan orang yang bukan istri kita atau bukan pasangan kita. Namun di dalam Matius 5 ayat 28 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi Tuhan Yesus menekankan ketika kita atau seorang pria melihat wanita dan mengingininya saja, itu sudah berzina di dalam hatinya. Kemudian kita juga harus memberikan pengampunan bagi orang yang bersalah kepada kita, seperti yang ada di dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita harus tetap mengampuni walaupun mereka telah bersalah kepada kita. Lalu dalam Matius 5 ayat 43-44 juga lebih ekstrim lagi. Tuhan Yesus mengatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi kita lihat bahwasanya bukan hanya untuk mengasihi musuh kita, bahkan kita harus berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Sungguh menjalani hukum kasih, jika kita mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia, saya jamin itu pasti akan gagal. Karena itu kembali saya ingatkan bahwa sebagai warga kerajaan Allah, kita butuh pimpinan Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Terima kasih sudah menonton, dan Tuhan Yesus memberkati.